oleh Ramadan hingga usailah pendidikan itu, maka untuk menyempurnakan Ramadan maka kita melaksanakan bermaaf-maafan atau berhalal bihalal antar sesama dengan manusia. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, Ramadan sebagaimana dawuh dari Bil Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, diibaratkan sebagaimana kalau anak-anak kecil datang ke pasar malam. Pada saat di luar Ramadan, pasar malam itu serba bayar. Mau main sarana A bayar, sarana B bayar, mau beli makanan bayar. Tetapi ketika Ramadan semua digratiskan, karena bulan Ramadan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan dawuhnya Allah, semua doa ad-da'awatu mustajabun, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu mudha'afatun, semua kebaikan dilipat gandakan, dan semua sedekah diterima, semua kebaikan diterima, dan semua siksa ahli kubur madfu'un dihentikan. Maka Kanjeng Kiai mengibaratkan Ramadan adalah hari bahagianya semua umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan ibadah ritual di bulan Ramadan. Ramadan ibarat training, ibarat latihan, maka pertandingan sesungguhnya adalah di luar Ramadan. Ramadan kita ringan melaksanakan jamaah, Ramadan kita ringan tilawatul Quran, Ramadan kita ringan bersedekah, Ramadan kita ringan berbuat baik. Harapannya didikan Ramadan itu terus ada tumbuh dalam hati kita, sehingga pelajaran Ramadan dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan di 11 bulan purnama, sambil sembari menanti akan datangnya Ramadan yang akan datang, dengan sambil berharap mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita hingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kita melaksanakan Lebaran halal bihalal, tentunya ini sebuah momentum untuk menyempurnakan dari sekian ritual amaliyah di bulan Ramadan, yakni disempurnakan dengan saling bermaaf-maafan, karena dosa di antara kita sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita saling meminta maaf dan memaafkan. Di bulan Ramadan Allah menerima semua permohonan maaf umatnya Muhammad dan menerima permohonan maaf semua hambanya yang mau mohon maaf ke hadirat Allah. Tetapi sesama manusia harus bertemu, harus saling mengikhlaskan dan saling memaafkan satu sama lain. Maka ritual atau kegiatan halal bihalal menjadi momentum penting, bagian dari perjalanan kita untuk sowan usul kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita para Bapak Ibu yang kami muliakan, bersama-sama kita meniti, bersama-sama kita bersimpuh, bersama-sama kita munajat, bermujahadah untuk mengajak diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dekat dengan Allah dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kesadaran, maka sebuah kedekatan kita kepada Allah akan terhambat, akan terhalang oleh dosa sesama kita, sebelum kita satu sama lain saling memaafkan dan satu saling menerima maaf dan mohon maaf. Maka hadirin hadirat yang kami muliakan, apalagi kita keluarga besar para pengamal Wahidiyah, tadi pembaca Quran menyampaikan suratnya,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diajak untuk terus berpegang teguh, tidak diperkenankan kita bercerai-berai. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling kasih mengasihi, kita harus saling asah asuh antara satu sama lain, terutama khususnya para pengamal wahidiyah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, hubungan dengan itu acara sore hari ini merupakan menjadi penting, momentum yang harus kita laksanakan, momentum yang harus kita manfaatkan untuk sama-sama berdp-dp mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar dosa di antara kita satu sama lain di hari yang mulia, di bulan Syawal ini dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga semua dosa kita, dosa keluarga kita, dosa sesama kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu peserta mujahadah dan halal bihalal yang berbahagia. Tadi sambutan atas nama Perjuangan Wahidiyah menyampaikan, perjuangan ini perjuangan mengajak kita untuk sadar kepada Allah, mengajak umat masyarakat kenal dengan nabinya, mengajak umat masyarakat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan yang mulia, ini perjuangan yang agung, ini perjuangan yang harus kita lestarikan, yang harus kita istiqomahkan. Karena perjuangan ini perjuangannya para wali-wali Allah, perjuangannya para nabi-nabi Allah, perjuangannya para muqarrabin kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya maka mari bersama-sama kita mengevaluasi sejauh mana 1 tahun kemarin kita menjadi pengamal wahidiyah. Momentum pada sore hari ini mari kita manfaatkan untuk bersama-sama introspeksi diri kita, introspeksi sejauh mana di dalam kita derek di perjuangan wahidiyah ini. Perjuangan ini harus kita lestarikan, perjuangan ini harus kita perjuangkan para Bapak Ibu yang kami muliakan. Jangan hanya berhenti di diri kita, kita bersama-sama seolah-olah merasa bisa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melaksanakan yaumiyah, setiap minggu kita melaksanakan mujahadah usbuhiyah, setiap bulan kita melaksanakan mujahadah syahriyah. Lantas pertanyaannya, bagaimana generasi penerus kita? Bagaimana nanti kelestarian perjuangan ini ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada nanti yang ingat kirim satu Fatihah saja kepada kita? Pertanyaannya, kalau kita saat ini berpangku tangan, menganggap sudah di dalam zona nyaman, seolah-olah kita menjadi orang yang selamat, padahal kita masih belum. Penantian alam kubur masih panjang para hadirin hadirat. Menanti malaikat sangkakala meniup trompet masih panjang. Dalam penantian alam kubur, tanpa kiriman doa dari anak-anak kita, tanpa kiriman doa dari cucu-cucu kita, maka akan gersang diri kita di alam kubur sana. Maka menjadi pentinglah kita memperjuangkan generasi-generasi penerus kita. Mari kita perhatikan usbuhiyah remaja anak-anak kita, perhatikan usbuhiyah remaja anak-anak kita, maka hantarkan, maka bimbing, maka arahkan untuk hadir dalam majelis mujahadah usbuhiyah. Kanak-kanak wahidiyah, maka hantarkan untuk datang ke majelis-majelis usbuhiyah agar terbentuk jiwanya, agar terbentuk hatinya, sama-sama satu naungan frekuensi batinnya dengan kita. Ketika nanti suatu saat Israel menjemput kita, ada anak kita yang mendoakan, ada kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah kita dengarkan dalam alam kubur kita. Ada bacaan Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah, kita dengar
dalam alam kubur kita bersama. Maka mari hadirin hadirat yang kami muliakan, memang dalam kita derek di perjuangan ini tidak mudah. Banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan yang menerpa diri kita. Sana sini ujian, karena sesungguhnya nafsu itu akan merasa menang, nafsu akan merasa merdeka. Di mana ada seorang pengamal wahidiyah yang sudah khatam melaksanakan mujahadah 40 harian, ia kembali lagi jahiliyah, meninggalkan mujahadah, tidak kenal yaumiyah, tidak kenal usbuiyah. Maka nafsu dan setan akan merasa merdeka dengan demikian ini. Maka mari para bapak ibu yang kami muliakan, walaupun seberat apapun, mari bersama-sama kita belajar kondelan di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Walaupun seberat apapun dalam godaan kita nderek di perjuangan wahidiyah ini, jangan khawatir, jangan bimbang para bapak ibu yang kami muliakan. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, hadis kutsinya Allah, man adali waliyan faqat adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma qaratu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarraba ila bin nawafil hatta uhibbahu. Yang artinya, barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya, dan tidak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain perkara yang aku telah wajibkan kepadanya, yakni hamba yang senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amaliyah ibadah sunnah atau nawafil. Hatta uhibbahu, sehingga Allah mencintai diri kita, sehingga Allah mencintai kita karena ibadah nawafil kita, karena sholawat kita, yaumiyah kita. Ketika kita sudah istiqomah melaksanakan yaumiyah, Allah mengatakan, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Ketika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika ia dalam mendengar, dan aku akan menjadi penglihatannya ketika ia melihat sesuatu, dan aku akan menjadi tangannya ketika ia menjamah sesuatu, dan aku akan menjadi kakinya ketika ia melangkahkan kaki, dan aku akan menjadi pelindungnya ketika ia mohon pertolongan kepadaku, dan aku akan menjadi perisai dalam hidupnya ketika ia dalam keadaan bahaya. Hadirin hadirat bapak ibu yang kami muliakan, yang Allah jamin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin, yakni orang yang istiqomah ibadah nawafil. Maka Mbah Yai Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu sangat mewanti-wanti para pengamal wahidiyah agar melaksanakan mujahadah yaumiyah, mujahadah 7-17 setiap hari. Karena dengan demikian, hatta uhibbu ilaihi, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah nawafil kita. Siapapun orang yang mengganggu hamba Allah yang dicintai, maka Allah akan menjadi perisainya. Siapapun hamba Allah yang diganggu dalam perjuangannya, maka Allah menyatakan perang kepadanya. Hadirin hadirat bapak ibu yang kami muliakan, kita oleh Mbah Yai Majid diajak agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita dilindungi oleh Allah, agar diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah nawafil kita ini. Titipan Mbah Yai Majid dalam menjaga para pengamal wahidiyah hanya bimbingan mujahadah lah, baik mujahadah yaumiyah, mujahadah usbuiyah. Karena dengan itulah para pengamal wahidiyah akan ada perisai dalam dirinya, akan ada baju pengaman dalam hidupnya, akan menjadi solusi dalam rumah tangganya, menjadi solusi dalam masalahnya.
Tetapi ketika para pengamal waidiyah sudah enggan melaksanakan mujahadah, sudah aras-arasan melaksanakan mujahadah yaumiyah, jarang-jarang hadir mujahadah usbuiyah, jangan-jangan Mbah Yai Majid, jangan-jangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lepas tangan, lepas tanggung jawab kepada pengamal yang demikian. Maka mari Bapak Ibu yang kami muliakan, kita evaluasi diri kita bersama pada sore hari ini. Bagaimana mujahadah yaumiyah kita? Bagaimana mujahadah usbuiyah kita? Yang kemarin kita masih libur menghormat Ramadan, mari setelah ini kita bangkit melaksanakan mujahadah usbuiyah. Yang saat ini, yang kemarin-kemarin yaumiyah kita godang bolong-bolong, maka mari kita getol lagi, kita evaluasi, kita tingkatkan lagi untuk mujahadah yaumiyah kita, agar perisai dalam diri kita, agar pelindung dalam hidup kita senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadi penolong dalam kita, Allah akan menjadi pelindung dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan ibadah nawafil, melaksanakan mujahadah setiap hari atau yaumiyah. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, mari di kesempatan sore hari ini bersama-sama kita sholawat ke pangkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu, terutama seluruh ahli kubur kita yang kemarin pada saat bulan Ramadan oleh Allah dibebaskan dari siksa alam kubur, yang ketika kemarin takbir tahmid dikumandangkan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana min lailati fi akhir Ramadan," ketika datang malam akhir Ramadan, "bakatis samawati wal ard," makhluk besarnya Allah menangis, "zahaba musibah li ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," akan datang musibah menimpa umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ma musibatil ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, musibah apakah itu ya Rasulullah? Yakni qala sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba Ramadan," yakni musibah ditinggalnya umatku dengan bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita merayakan kemenangan dengan bersukacita, serba baru, pakaian baru, jamuan serba enak, jamuan serba nikmat. Lantas bagaimana dengan nasib ahli kubur kita, dengan nasib bapak ibu kita yang di alam kubur sana? Adakah jamuan istimewa doa dari anak-anaknya? Adakah kiriman santapan doa dari keluarganya hingga menjadi bekal setelah Ramadan berakhir? Ada kiriman, ada paketan doa mujahadah dari anak-anaknya. Maka Mbah Yai Majid menganjurkan agar melaksanakan mujahadah Syawal, melaksanakan mujahadah Makkah, agar ahli kuburnya, para pengamal waidiyah bisa merasakan nikmatnya Ramadan terus ketika Syawal datang, tidak ada bedanya karena disongsong dengan mujahadah Syawal atau mujahadah Makkah. Maka mari sore hari ini bersama-sama kita bayangkan, kita sowankan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri kita, generasi terpenerus perjuangan waidiyah ini, agar kita istiqomah sampai turun kita ila yaumil qiyamah derek di perjuangan waidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdalihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تهرقنا في الجد بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأمل وأسلمه وارحم وأدركني وقد ظلمت وقد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا ذلك. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأمان وأسلم وارحم وأدركني وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا. يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأمان وأسلم وارحم وأدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العليا. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العالية. يا سيدي يا أيها الغوث 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 يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, mari bersama-sama yakin, saya yakin permohonan kita, doa kita benar-benar diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam beberapa hari ke depan di Sulawesi Selatan ini kemarin
ada penyampaian dari Urwil selaku penanggung jawab kelembagaan, yayasan atau keorganisasian perjuangan Wahidiyah di Kabupaten Luwu Utara dan Sulsel khususnya segera diajukan, yakni ke personilan. Maka melalui kesempatan sore hari ini mendahului undangan, nanti bersama-sama kita ulun rembuk, bersama-sama kita musyawarah. Dalam waktu dekat bersama-sama kita akan musyawarah mengusulkan Khotimul Wahidiyah di tingkat Kabupaten Luwu Utara dan Khotimul Wahidiyah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon bantuan mujahadah, mohon bantuan doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi dan nanti yang diberikan amanah yang ditunjuk oleh beliau Kanjeng Kiai radhiyallahu an dapat mengemban amanah menjadi sopir-sopir perjuangan Wahidiyah lebih maju ke depan, lebih bisa menyamakan kedudukan dengan provinsi yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian kami sampaikan terima kasih. Dari doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan, kekhilafan lahir batin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauth radhiyallahu barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.